Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan kepada Bapak Haji Andre untuk membacakan tema sekaligus pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kaifiat sholat orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Pertanyaannya, dalam sholat kita diwajibkan menghadap kiblat. Namun bila suatu ketika kita berada di sebuah hutan belantara di mana kita tidak tahu persis arah kiblatnya, sehingga menimbulkan rasa khawatir dan was-was. Bagaimana cara sholat dalam keadaan seperti itu? Begitu Pak Kiai. Baik. Zaman sekarang tuh teknologi itu yang maju Pak Kiai. Jadi bermodalkan Android ini kita bisa melihat kiblat Pak Kiai. Tapi kadang-kadang kan belum tentu semua orang punya Android, itu pertama. Dan kadang-kadang sinyal nggak ada. Ya, atau baterainya ada. Baterai kehabisan. Ya. Silakan Pak Kiai, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita bingung arah kiblat itu mana ini? Ya, nah ini dalam kaitan dengan ini bagaimana solusinya? Itu yang ditanyakan oleh penanya. Ya. Kita jawab sekarang, kaifiat ya, atau caranya ketika kita bingung di suatu tempat. Bahkan Pak Andre, ketika saya memberikan kajian keilmuan ya, fikih di perumahan Sawangan Permai, masih daerah Sawangan Depok ini, ada salah seorang jamaah pengajian itu yang ngacungkan tangan ketika tanya jawab. Beliau mengatakan, Pak Ustadz ya, Pak Kiai, saya ini pekerja dan pernah ditugaskan ke Belanda. Ya, oleh perusahaannya itu ditugaskan ke negara kincir angin ya. Ya, kincir angin namanya, Belanda. Nah, ketika di Belanda itu saya ditempatkan di suatu kantor yang tidak ada jelas, tidak ada musola, tidak ada masjid, sehingga saya bingung istilahnya menghadap kemana nih sholat saya di Belanda itu. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz? Nah, ini saya kira dengan tadi masalah di belantara di hutan mirip lah ya, di negara Belanda dia tidak tahu arah kiblat. Bahwa jika kita hendak melakukan sholat di hutan belantara atau di tempat tertentu yang kita bingung ya, yakni namun tidak mengetahui arah kiblat, maka kita wajib bertanya kepada orang yang telah mengetahuinya. Ya, termasuk mungkin ketika kita ada di dalam hotel, kadang-kadang ada hotel yang ngasih tanda arah kiblat, tapi ada juga yang enggak. Apalagi misalnya ketika di Amerika, misalnya atau di Perancis, di Tokyo, ya kan arah kiblatnya enggak dicantumin. Nah, ketika itu kalau memang ada orang yang bisa kita tanya, wajib kita bertanya kira-kira arah kiblat itu kemana. Kemudian jika di hutan belantara itu tidak ada orang lain tempat bertanya, atau ada tetapi sama-sama tidak mengetahui arah kiblat, maka ketika itu kita wajib melakukan ijtihad, yakni mencurahkan daya upaya kita untuk mencari tanda-tanda yang lebih meyakinkan bahwa di arah itulah adanya kiblat. Ya, jadi ijtihad, segala daya kemampuan kita, pikiran kita difokuskan menurut ya ikhtiar kita ke sini. Nah, itulah yang harus kita jadikan arah kiblat, hasil ijtihad itu. Jika ia salat dengan hasil ijtihad yang meyakinkan, maka salatnya dipandang sah dan tidak wajib diulangi lagi, ya, tidak wajib dikodok lagi, kan sudah dia yakin dengan hasil ijtihadnya itu. Tapi yang keempat, yang terakhir ini, jika kita melakukan ijtihad untuk menentukan arah kiblat, namun tidak mendapatkan keyakinan atau kemantapan dalam hati, ya, misalnya ketika kita berijtihad,
karena mungkin kurang konsentrasi sehingga kayaknya nggak yakin nih ke sini, kayaknya nggak yakin ini kiblat itu. Nah, sehingga nggak ada kemantapan. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, kita wajib sholat menghadap ke arah mana saja yang kita sukai. Namun nantinya wajib mengulangi, mengkodok setelah kita misalnya di tempat yang sudah jelas, oh ada masjid nih, arah kiblatnya ke sini. Kemarin kita yang ragu-ragu sholat zuhur, ya nanti di waktu zuhur itu ya kita mengulangi sholat yang kemarin yang ragu-ragu. Ketika menentukan arah kiblatnya kita nggak yakin. Itu penjelasannya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi, pemirsa yang budiman, yang baik, mudah-mudahan bisa mencernanya dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Andre juga ilmunya jadi makin bertambah, insya Allah ya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagi. Ya. Baik pemirsa, saya kira cukup gamblang ya penjelasan dari murabi kita. Jadi mungkin kalau mau jelas lagi tinggal baca bukunya nanti. Dan yang minat yang minat yang belum punya bisa menghubungi Pak Andre atau belum punya bisa pesan di Pondok Pesantren Darus Sholihin. Insyaallah bermanfaat. Amin. Baik pemirsa, kajian kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita bertemu pada episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.